sama Presiden Guru. Katanya nggak pernah dikasih kuota. Akhirnya tahun 2022 tak kasih kuota 200 sama lebih orang saat itu. Dan khusus buat guru daerah. Alhamdulillah ya. Semua kan? PPG tunjangan profesi guru ini kebayar? Kebayar. Kenapa? Asal PPG-nya lulus pasti dibayar. Ini menjadi perhatian khusus karena kami menganggap bahwa masa TK itu adalah masa golden age, di mana harus menjadi perhatian serius, negara harus hadir. Maka dalam butek nanti yang menjadi amanah luar biasa dari Kemdikbud diserahkan kepada kita dan ini dikomandani oleh Pak Adib Abdul Somad, ini juga merupakan output yang kegiatan dalam 3 hari ini. Jadi ini ada 3 output yang harus dilalui. Pertama terkait transisi tadi, OTK menjadi SD tadi. Yang kedua terkait buku teknis, buku teks utama dan pendamping TK. Kita masukkan Bapak sekalian. Dan ini besok kita akan juga bahas secara khusus. Makin pesertanya banyak Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah permintaan Kemdikbud dalam rangka mempersiapkan uji kom guru yang seharusnya 26 kemarin. Apel itu data sudah selesai tapi ternyata belum, sehingga kami kejar. Satu kemarin kita rapat di Depok dan kita harus selesaikan besok. Dan alhamdulillah sinergitas kami dengan Biro Kepegawaian, data yang 13.000 guru PAI diangkat kemenang, itu akan dipilih 2.400 dalam rangka mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Dan ini harus segera kita lakukan, jangan sampai kita ketinggalan di sebelah Pak. Sebelah maksud saya yang madrasah lah. Ya maaf Bapak Ibu, saya ini alumni Direktorat Madrasah 19 tahun Pak. 2002 saya TMT di sana langsung di Direktorat, dulu saat itu adalah Mapenda, terus berubah di Penma. Dari Kasih Sarpras, MTS, lanjut Kasubat TU Direktorat Madrasah 4,5 tahun, terus lanjut ke Kapak OKH, balik lagi Kasubdit Sarpras, terus DKI. Kalau madrasah, sudah saya sampaikan, kerja di rumahnya sendiri. Karena di Kementerian Agamanya sendiri, coba tapi kalau PAI kerja di rumah tangga orang, ini sulit Pak. Coba tanya Pak Yanto, dulu ketika beliau TK itu ditinggal di mertua, rumahnya mertua enak enggak ya? Pagi-pagi aja kalau mandi jinabat pasti bingung dia bagaimana mandinya Pak Yanto, sembunyi-sembunyi enggak? Itu betapa tidak enaknya kita bekerja di rumah tangga orang. Dan yang jelas apa yang kita kerjakan selama ini adalah di sekolah umum di bawah Banda. Nah oleh karena itu sering saya sampaikan, ya kita jangan benar, kita jangan lemah, kita seakan-akan tersingkir, kita akan seakan-akan terpencil, tidak. Kita ini adalah manusia yang dipilih Allah untuk berjuang di tempat yang mulia. Kalau mereka selama ini semuanya mengajarkan pendidikan umum, tapi Bapak, Ibu, guru, pengawas adalah mengajarkan agama di tengah keumuman, maka nilai pahalanya kalau mengajar di madrasah itu jauh lebih kecil dibanding dengan mengajar di PAI. Berarti PAI pahalanya lebih besar daripada mengajar di sudah keren itu Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian adalah Bu Fitri ngoceh Pak, ini nanti baru sadar pahalanya gede. Apapun itu pasti termasuk rezeki loh Bu ini, kelihatan kayak gini. Maka kemarin ketika jelang Lebaran, semuanya teman-teman Direktorat saya sampaikan, ayo kita kencangkan ikat pinggang kita sinergi yang luar biasa dalam hal ini untuk bagaimana semua membawa
Direktorat PA ini akan jauh lebih baik dibanding yang lalu dan jauh lebih baik dibanding dengan yang lainnya, berarti tetangga-tetangga sebelah kita. Karena jelas jaminan Allah itu jelas, pahalanya ini akan jauh lebih besar. Jaminan surga itu jelas. Kenapa kita menyiarkan keislaman, kita mendakwahkan agama, kita mengawasi dalam kali ini ada para pengawas dalam bidang agama dengan keumuman yang sangat luar biasa. Makanya kata Rasulullah, fatuba lil ghurba. Amal ghurba ya Rasulullah. Maka beruntunglah orang yang aneh. Jadi kita ini termasuk orang yang aneh, orang yang langka. Kenapa demikian? Kata para sahabat bertanya, kenapa beruntung orang yang aneh itu wahai Rasulullah? Ay alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Ay alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Di tengah keumuman itu belajar umum yang sangat luar biasa, tapi ternyata kita menyampaikan bagaimana nilai-nilai agama itu menjadi seni-seni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini yang sering saya sampaikan, Pak. Di Bappenas, insya Allah besok dirapatkan, Pak. Pasti akan muncul di RPJMN 2025-2029 itu terkait bagaimana pendidikan agama, Pak. Itu jelas, sudah masuk, Pak. Karena kita sampaikan di RPP juga demikian, Pak. Itu jelas restrukturisasi guru itu jelas dilakukan oleh Kemendikbud. Ketika kita ditanya bagaimana dengan PAE, kita sampaikan wajib hukumnya dengan sama dengan Kemendikbud. Ini yang terjadi. Karena disinilah bagaimana urgensi saya sampaikan pendidikan agama tersebut. Termasuk harus siap-siap 3 tahun yang akan datang, harus kita lihat bahwa semua terkait pendidikan agama, bukan hanya Islam, tapi juga Katolik, Kristen, Hindu, Buddha akan ditarik sesuai dengan ranah undang-undang. Apa itu? Kembali kepada tuannya. Siapa tuannya? Yaitu Kementerian yang menyelenggarakan bidang agama. Ini jelas terus. Silakan bertanya. Biar jelas kalau pelamin ini pelamin siapa ya? Selama ini kan nggak jelas. Guru-guru PI kita itu ada yang diangkat oleh Pemda. Walaupun diangkat oleh Pemda, tapi yang bayar PPG-nya tadi saya sampaikan adalah kita 4,5 triliun. Ada yang diangkat oleh Kementerian Agama, 13.000 dari 246.000. Ada yang diangkat oleh yayasan, kalau ini lembaga masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, yaitu swasta. Bahkan sekarang saking liarnya Bapak sekalian, Pemda itu mengangkat 11.200 tahun 2023 apa? PPG. Bayangkan ya. Dan itu tanpa koordinasi bersama kita. Tahun besok sudah nggak bisa lagi. Pemda mengangkat dengan sembarangan dan itu harus koordinasi betul. Bahkan formasi ya itu ditentukan oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Itu jelas dong. juga dicantumkan. Jadi formasi berapa kebutuhan itu mengusulkan Kementerian Agama terkait dengan guru-guru agama baik PNS maupun P3K. Biar jelas Pak, kalau memang seharusnya diangkat oleh Kemendikbud, oleh Pemda, harusnya tanggung jawab semuanya. Kalau memang demikian. Tapi kemarin THR aja kan hanya beberapa Pemda Pemkot, Pak guru PA kita dibayar oleh mereka. Akhirnya Gusmi dan oleh Pak Sekjen menyampaikan sudah, kalau memang THR nggak mau bayar Pemda, bayar oleh Kementerian Agama, maka 244 miliar kemarin dibayarkan oleh Kementerian Agama. Nah ini loh sekalian. Bagaimana perhatian Kementerian Agama, bahkan kemarin saya dengar bisik-bisik dari teman-teman Jawa Tengah, Jawa Barat. Ternyata, mohon maaf yang guru-guru diangkat oleh Pemda, benar atau tidaknya, mungkin bukan di sini. Ternyata ada yang diberikan THR oleh Pemda, tapi hanya 1 juta. Ada nggak? Guru PE diangkat oleh Pemda, tapi dibayar 1 juta THR-nya. Benar? Tidak. Ada, tapi berarti di Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang dibayar 1 juta karena mereka banyak komplain kepada kita iri. Kalau kita adalah, kalau bagi PNS atau ASN berarti ketika itu dibayar 1 kali gaji pokok. Jelas itu, Pak.
100% Bu ya? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, ini berarti sama yang termasuk dibayarkan oleh Kementerian Agama. Ibu dibayarkan enggak? Iya. Alhamdulillah. Untuk di sini bayar oleh Pemda, tapi banyak provinsi lain, paling hanya Bijen lah, 20 kabupaten kota yang bayar oleh Pemda. Tapi Kementerian Agama begitu katanya oleh Pak Menteri, Bosmen kita dan Pak Sekjen, Pak Dirjen sampaikan, kalau memang Pemda tidak membayar, kita yang membayar. Bahkan sekarang yang non ASN itu lagi diupayakan ke Kementerian Keuangan. Bosmen menyurati Menteri Keuangan agar bagaimana ini guru-guru kita swasta terkait dengan THR-nya, bukan TPG lagi, THR. Cuma belum ada jawaban sampai detik ini, maka silakan banyak doa guru-guru PE kita swasta agar dapat THR lah ya. Amin. Oleh itu Bapak sekalian, saya sangat berharap sinergitas selama ini yang mungkin sudah berjalan dengan baik, ya harus terus dilanjutkan dengan mengencangkan ikat pinggang kita, karena PA itu terkenal anggaran yang sangat sedikit. Baru sekalian di samping tadi adalah kerja di rumah tangga orang, tapi ternyata juga persoalan yang paling berat adalah anggaran yang sangat tinggi. Tapi doakan Bapak sekalian agar ini semoga berakhir tentunya ada kekuatan besar mujizat Allah, sehingga mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang tidak akan terjadi kembali. Insya Allah kalau sudah masuk RPJMN di Bappenas Bapak sekalian, itu pasti akan beda dari barat yang sendiri karena sudah masuk. Dan kedua, kita mencoba membangun komunikasi dengan DJA. Kementerian Keuangan alhamdulillah sudah clear, dan yang terakhir kita akan coba bangun komunikasi dengan Banggar di DPR. Mudah-mudahan nanti akan lebih bisa mensupport terhadap anggaran PRI yang begitu memang